Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi dengan aku Lutfa di Kang Lutfa Channel. Di video kali ini aku akan kembali menceritakan salah satu pengalaman horor yang pernah aku alami di tahun 2000, kalau gak salah 2017. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Jadi pengalaman ini terjadi pada tahun 2017, di mana waktu itu aku masih berada di bangku kuliah semester 3. Nah, jadi ceritanya waktu itu aku mengikuti salah satu kegiatan mahasiswa di kampus, yang mana sebelum kita masuk ke kegiatan mahasiswa itu kita melewati pendidikan terlebih dahulu. Nah, pendidikan ini diselenggarakan semi militer kayak gitu. Jadi kayak latihan fisik, latihan baris berbaris, dan semuanya kita lewati selama sebulan. Nah, tempatnya waktu itu di salah satu markas TNI yang nama tempatnya aku tidak bisa sebutkan di sini. Nah, jadi waktu itu sekitar 1 bulan kalau gak salah kita ditempa atau dididik di markas itu, di markas TNI itu. Nah, mulai hari pertama lancar, kemudian hari kedua dan seterusnya kita mengikuti dengan tertib, kemudian dengan segala peraturan yang udah panitia selenggarakan. Aku dan teman-temanku waktu itu mengikuti dengan baik. Nah, tiba di satu malam di mana waktu itu kita disuruh untuk berkumpul di lapangan pada waktu itu. Nah, dengan penuh tanda tanya, waktu malam-malam kita dikumpulkan di lapangan, mau apa nih gitu kan. Tapi emang biasanya setiap malam kita dikumpulkan di situ. Nah, tapi waktu malam itu ada sedikit hal yang berbeda gitu. Karena kita disuruh bawa senter gitu, masing-masing disuruh bawa senter, kemudian disuruh berkumpul di lapangan waktu itu. Nah, setelah kita kumpul pada malam itu di lapangan, yang waktu itu jumlahnya ada 28 orang ya, ada laki-laki ada perempuan juga. Nah, waktu itu kita kumpul. Nah, di belakang lapangan latihan waktu itu ada kayak kebun pohon pinus gitu. Jadi kayak kebun luas gitu di belakang lapang itu, dan tumbuh pohon pinus yang gede-gede. Nah, jadi kalau kita masuk ke kebun itu kayak di hutan aja gitu. Nah, waktu itu kita diperintahkan untuk mencari kostum atau mencari alma mater gitu, kayak outfit gitu, untuk sebagai tanda bahwa kita udah bisa menjadi anggota waktu itu. Nah, panitia menyuruh untuk mencari alma mater itu ya, alma mater itu di kebun itu yang bener-bener gelap banget, gak ada cahaya gitu, gak ada cahaya banget. Nah, kemudian panitia menyuruh kita untuk mencari outfit di kebun itu tanpa ada suara, tanpa ada gerakan, tanpa ada suruhan lain sebagainya. Benar-benar harus benar-benar harus diam gitu, gak ada boleh ada saling memberitahu gitu. Jadi kita harus mencari sendiri mana baju kita, mana outfit kita yang ada nama kita gitu waktu itu. Nah, dan langsung kita masuk ke hutan dengan gelap-gelapan. Yang cewek, yang laki-laki pun harus berani gitu kan. Yang cewek pun harus benar-benar mencari sendiri. Nah, terus satu persatu aku cari di satu pohon ke pohon yang lain, dicari. Oh, ini pas dilihat dengan senter bukan nama aku gitu kan. Udah berjalan sekitar 10 menit, aku gak nemu nih, padahal teman-teman aku udah pada di depan semua gitu. Udah pada kelihatan kan, lapang ada cahaya gitu. Udah kelihatan teman-teman udah pada ngumpul di sana. Nah, terus aku cari di mana gitu kan, outfit yang ada nama aku gitu kan, nama Lutfa Munawar gitu. Nah, udah di situ makin panik karena di kebun itu udah makin sedikit teman-teman yang bener-bener bingung cari baju yang di tengah kegelapan gitu kan. Nah, tiba-tiba pas aku lagi sibuk nyari, ada yang nepok aku dari belakang gini kan, pundak aku ditepuk gitu. Nah, terus karena waktu itu
apa ya, panik karena takut ketinggalan gitu. Aku ngeh kan siapa yang nepok gitu kan ke belakang, dan ternyata temen aku yang waktu itu kalau gak salah laki-laki, kalau gak salah waktu itu teman laki-laki aku, dia diem tapi nunjuk gitu loh, nunjuk tangannya mengarahkan ke satu pohon gitu, di sana gitu kan, kayak ibaratnya di sana, tapi dia cuma diem aja, cuma nunjukin tangannya ke sebelah arah satu pohon gitu. Nah terus aku kan, loh kok dikasih tahu, aku bingung gitu kan, kok padahal gak boleh ada pergerakan. Dan di situ mungkin aku mikirnya temen aku baik banget gitu lah, ngasih tahu. Pas aku menuju ke pohon yang ditunjukin sama temen aku, dan aku langsung dapat baju aku di situ. Langsung aku cepet-cepet lari ke lapangan, dan ternyata temen yang tadi nunjukin ke satu pohon tadi, dia udah paling awal di sana, udah paling pertama nemuin baju dia, dan dia udah berbaris paling depan, yang artinya dia udah paling dulu dapat baju waktu itu. Nah di situ kan aku bener-bener kaget, bener-bener shock banget. Aku bingung mau langsung cerita, gak mungkin karena waktu itu kan bener-bener formal banget ya momennya gitu kan. Aku liatin temen aku kan, nah aku mikir, terus yang tadi siapa gitu yang nunjukin pohon yang ada bajunya, yang ada baju yang ada namanya aku gitu, yang ada baju yang tertera nama aku gitu. Di situ bener-bener kaget, terus tadi siapa gitu. Bener-bener situ shock banget. Nah di situ aku udah mulai panik, tapi mencoba untuk relax. Kemudian kita pakai baju outfit kita masing-masing, dan malam itu kegiatan udah selesai. Dan sampai video ini dibuat, aku gak pernah cerita ke teman-teman soal peristiwa ini, kejadian yang pernah aku alami ini. Tapi pernah sebelum video ini aku posting di Instagram aku tentang tentang kejadian ini gitu. Oke, untuk teman-teman yang waktu itu merasa memanggil, apakah kalian memanggil atau tidak, coba komen di bawah. Dan mudah-mudahan itu bukan hantu ya, mudah-mudahan itu benar-benar real teman aku. Oke teman-teman, itu tadi cerita pengalaman mistis aku yang pernah aku alami. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terjadi pada kalian. Jangan lupa subscribe, komen, dan share di sosial media kalian. Selamat malam Jumat.